semuanya, bertemu lagi dengan saya Serina. Nah, di video kali ini kita sudah masuk ke bab 10 ya, dimana kita akan belajar command line tips and trick. Oke, di sini kita akan belajar 4 materi, yakni yang pertama ada menggabungkan beberapa komen, yang kedua ada tab completion, yang ketiga ada history, dan yang terakhir kita akan belajar yang namanya command shortcut. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Kita akan menggabungkan beberapa komen. Kalian bisa langsung saja masuk ke VirtualBox. Oke, kita akan coba ls terlebih dahulu. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat banyak directory ya. Nah, misal kalian ingin masuk ke file dir A, kemudian dir B, pasti dengan perintah ls dir A, kemudian ls dir B. Nah, di mana kalian akan gunakan dua komen, yang mana dalam dir A itu terdapat dua file dan satu directory, dan dalam dir B itu terdapat satu directory, yakni dir H. Kita akan coba gabungkan dua komen ini agar kita hanya melakukan satu komen saja dengan ls dir A, ls dir A, spasi titik koma, ls dir B, lalu kita enter. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di dalam dir A itu terdapat dua file dan satu directory, dan di dalam dir B itu terdapat satu directory, yakni dir H. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kita bisa komen ls min r dir A. Kita enter. Nah, di dalam dir A itu terdapat dua file dan satu directory, yakni dir G. Nah, di dalam dir G itu tidak terdapat file apapun, atau bisa dibilang kosong ya teman-teman. Kita coba ls min r dir B. Kita enter. Nah, bisa kalian lihat di dalam dir B itu kan terdapat directory dir H. Nah, di dalam directory dir H itu terdapat dua file, yakni a.txt dan c.txt. Nah, di sini kita bisa gabungkan komen ini jadi ls min r dir A titik koma ls min r dir B. Kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat seperti tadi ya, itu di dalam dir A terdapat dua file dan satu directory, di mana di dalam directory tersebut, yakni dir G, itu tidak terdapat file apapun. Nah, sedangkan di dalam dir B itu terdapat satu directory, yakni dir H, di mana di dalam dir H itu terdapat dua file, yakni a.txt dan c.txt. Nah, saya akan tunjukkan satu komen lagi, yaitu clear. Kita enter. Jadi, komen clear itu digunakan agar kita menghapus konfigurasi di terminal kita. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yakni tab completion, yaitu kita akan belajar tentang cara agar kita tidak perlu menuliskan full comment. Jadi, kita hanya perlu menuliskan sedikit komen, lalu kita tekan tab. Nah, nanti akan komplit dengan sendirinya. Langsung saja kita masuk ke prakteknya. Teman-teman bisa masuk ke terminal. Kalian bisa coba ls terlebih dahulu. Di sini terdapat banyak directory. Misal kita akan masuk ke directory template, cukup dengan cd spasi t, lalu kita tag, maka akan otomatis komplit ya teman-teman. Kita bisa enter, lalu kita pwd. Nah, bisa kalian lihat sekarang kita sedang berada di directory templates. Kalian bisa kembali dengan cd titik 2, lalu enter. Nah, di sini misal teman-teman ingin masuk ke directory dokumen, kita coba cd spasi d lalu tab. Oke, di sini tidak bisa ya, karena pada D itu memiliki banyak kemungkinan. Bisa saja dokumen, download, desktop, dir B, dir A, ataupun dir C. Nah, untuk tab completion itu tidak bisa otomatis komplit, jadi kita perlu mengetikkan secara detail. Nah, misal teman-teman ingin masuk ke directory desktop, maka teman-teman perlu mengetikkan lagi des, lalu coba tab,
Nah, ini baru bisa ya teman-teman. Lalu misal teman-teman ingin masuk ke direktori dokumen atau download nih. Nah, teman-teman bisa mengetikkan lagi, misal teman-teman ngetik do, lalu kalian tab. Nah, itu tidak bisa ya, karena do itu bisa memungkinkan kita akan masuk ke direktori dokumen ataupun download. Jadi, misal teman-teman ingin masuk ke direktori download, kalian bisa ketik lagi w, lalu tab, lalu kalian enter. Oke, kita sudah bisa masuk ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yakni history atau riwayat yang kita gunakan sebelumnya. Kita langsung saja masuk ke prakteknya ya teman-teman. Kalian bisa masuk ke terminal. Kita bisa ketik komen history, lalu enter. Oke, di sini kita bisa melihat informasi komen yang kita ketik sebelumnya. Nah, ini ada banyak ya, tetapi perlu diketahui bahwa jika teman-teman mungkin sudah mereset Ubuntu-nya, nanti history ini juga akan ke-reset atau hilang semua. Tapi jika teman-teman tidak mereset, itu komen-komennya pasti tidak akan hilang. Pada komen history itu bisa melakukan beberapa, yaitu dengan menggunakan tanda seru. Misal, kita ingin kembali atau mengeksekusi komen sebelumnya. Sebagai contoh, kita ingin masuk ke download nih. Nah, download ini kan merupakan komen yang ke-87. Teman-teman bisa ketik tanda seru, lalu masukkan angka 87, lalu teman-teman enter. Nah, bisa teman-teman lihat itu akan kembali lagi ke direktori download atau masuk ke direktorinya download ya teman-teman. Nah, kita bisa kembali dulu dengan cd titik 2, lalu enter, lalu kita history lagi. Kita enter. Nah, selain tanda seru, kita juga bisa gunakan komen tanda seru 2 kali. Jadi, tanda seru 2 kali itu digunakan untuk kembali ke history sebelumnya. Misal, kita masuk ke cd download, bisa tab, masuk ke cd download, kita bisa tab, lalu enter. Nah, komen tanda seru 2 kali itu kan digunakan untuk kembali ke history sebelumnya. Kita akan coba clear dulu, lalu enter. Lalu kita akan coba masukkan komen titik 2, lalu enter. Nah, bisa teman-teman lihat, itu akan kembali ke yang tadi barusan kita masukkan komennya, yaitu clear. Lalu teman-teman bisa history, lalu enter. Kita akan coba lagi dengan perintah tanda seru 2 kali. Nah, nanti otomatis kita akan kembali lagi ke history. Kita akan coba buktikan. Kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Oke, lalu kita bisa kembali dengan cd titik 2, lalu enter. Nah, kemudian misal nih teman-teman, kita ketikkan spesifikasi. Misal tanda seru, lalu kita C. Kita bisa enter. Nah, ini kita akan kembali ke directory home, karena jika teman-teman lihat, kita bisa history, lalu enter. Sebelum saya masuk ke history, itu saya masuk ke cd /home/Serina, maka otomatis jika tadi saya klik tanda seru C, itu akan terhubung langsung ke tanda C ini, yakni cd. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yakni comment shortcut. Langsung saja kita masuk ke prakteknya. Kalian bisa masuk ke terminal. Nah, pada comment shortcut itu ada beberapa komen yang bisa kita ketikkan. Pertama, ada yang namanya Ctrl+A. Lalu ada yang namanya Ctrl+E. Nah, apa sih fungsinya? Kalau Ctrl+A itu kembali ke awal komen. Sebaliknya, jika Ctrl+E itu digunakan untuk kembali ke akhir komen.
saya contohkan. Misal di sini kita ketik download. Nah, misal teman-teman lupa kalau masuk ke directory download itu kita harus menuliskan ls. Nah, di sini misal ingin kembali bisa dengan tanda panah kiri, tapi agak sedikit lama ya teman-teman. Nah, kalian bisa dengan melakukan cara yaitu menggunakan komen. Kalian bisa ctrl plus A. Nah, itu akan otomatis kembali ke awal komen. Lalu kita bisa ketik ls, lalu enter. Nah, sebaliknya jika Ctrl plus E itu kembali ke akhir komen. Kita bisa tekan Ctrl plus E. Nah, bisa kalian lihat ini sudah kembali ke akhir komen ya teman-teman. Nah, selain itu ada juga Ctrl plus W. Ini digunakan untuk menghapus satu kata pada komen. Misal, kita ketik ls download. Lalu teman-teman ingin menghapus kata download. Misal kalian salah menginput aturan masuk ke desktop, malah teman-teman mengetikkan download. Kita bisa ctrl plus W. Nah, bisa kalian lihat ini otomatis akan terhapus ya. Selain itu, ada juga yang namanya Ctrl plus R. Nah, ini digunakan untuk mencari histori komen kita sebelumnya. Contoh, misal saya tekan Ctrl plus R. Nah, di sini ada pencarian. Misal kita akan komen CD. Nah, ini kan terdapat histori CD.2. Nah, jika kurang puas, kalian bisa Ctrl plus R lagi. Nah, bisa kalian lihat, yakni sebelumnya kita mencari yakni histori download ya teman-teman. Nah, selain itu ada juga komen yang sering digunakan, yaitu Ctrl plus L. Atau itu digunakan untuk mengclearkan tampilan. Sama ya teman-teman, jika kita clear itu seperti pembahasan sebelumnya, yakni akan menghapus histori yang kita cari. Oke teman-teman, cukup sekian praktek saya kali ini. Kalian bisa nonton next video selanjutnya ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.